Na adalah seorang cowok muda yang sukses, cantik, dan terkenal dingin. Ia terbiasa memandang orang hanya dari nilai materi dan status sosial. Suatu pagi, di trotoar dekat kantornya, ia bertemu Arga, seorang penjual kaos kaki lusuh yang tetap ramah meski sering dihina pelanggan. Awalnya, Na muak pada Arga. Namun perlahan, kehangatan dan ketulusan Arga membuat Na mulai mempertanyakan hidupnya yang kosong meski bergelimang harta di sini. Teman-teman penonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini. Dan doakan juga, semoga kita semua diberi hati yang tulus seperti Arga dan kekuatan untuk berubah seperti Na. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Saat konflik memuncak, Na jatuh dalam masalah besar di perusahaannya. Di momen rapuh itu, justru Arga hadir dengan cara sederhana yang membuatnya sadar arti kebahagiaan sejati. Di akhir cerita, Na terkejut saat tahu siapa Arga sebenarnya. Seorang pengusaha kaya yang sengaja turun ke jalan untuk belajar hidup dan membantu orang kecil. Lebih mengejutkan lagi, Arga ternyata adalah orang yang pernah menolong Na kecil di masa paling gelap hidupnya. Transformasi Na dimulai di titik itu. Dari CEO dingin, ia berubah menjadi pemimpin yang membawa perubahan besar bagi banyak orang. Langit pagi itu mendung. Jakarta belum sepenuhnya terjaga, tapi deru klakson sudah mulai bersahutan. Na berdiri di pinggir jalan dengan wajah kusut. Sepatu hak tingginya, merek luar negeri, seharga 3 kali gaji stafnya, tiba-tiba berkhianat. Tumit kirinya patah, entah nyangkut di lubang trotoar atau karena aspal yang retak-retak. Astaga, desisnya sambil menahan kesal. Mobilnya mogok sejak subuh, supirnya kena macet, dan sekarang ini. Na merutuk pelan sambil menatap orang-orang yang lewat. Mereka memandangi sepatunya yang pincang, tapi tak ada satupun yang peduli. Di kejauhan, dia melihat seorang pria duduk di trotoar. Di depannya berjejer rapi puluhan pasang kaos kaki beraneka warna. Pria itu kumal, berkulit gelap, terbakar matahari. Rambutnya sedikit acak-acakan. Tapi yang paling mengganggu Na justru senyum pria itu. Senyum lebar, seolah dunia baik-baik saja. Na menatap jam tangan. Telat 20 menit lagi rapat dengan investor. Dengan ragu, dia mendekat. Tumit kanannya berbunyi tok-tok tak seimbang dengan kaki kirinya yang hanya bertumpu di ujung sepatu. Mas, panggilnya. Setengah ogah. Pria itu menoleh. Matanya berbinar. Iya mbak, cari kaos kaki. Diskon kalau beli 2. Ne mendecak. Aku butuh kaos kaki panjang. Warna hitam. Cepat. Wah, kebetulan ada mbak. Ukurannya apa? Suara si penjual cerah sekali. Seolah yang dihadapinya adalah pelanggan paling berharga di bumi. Na malas menanggapi basa-basi. Ukuran kakiku normal, ke-39. Mana barangnya? Pria itu merogoh kotak kardus di sampingnya. Tangannya cekatan, tapi tetap lembut saat menyerahkan sepasang kaos kaki hitam. Ini mbak, lembut, adem, nggak bikin gatal. Dijamin nggak lari-lari benangnya. Na langsung meraih kaos kaki itu. Membuka sepatunya di pinggir jalan, tak peduli orang lewat menatap. Heran, tumit tingginya yang satu patah tergeletak tak berdaya. Ia duduk di bangku beton trotoar, memasang kaos kaki baru itu, sambil sesekali melirik pria di depannya. Kok senyum-senyum? Tanyanya judes. Si penjual tertawa kecil. Lucu aja mbak, jarang-jarang lihat orang pakai kaos kaki di trotoar sambil pakai blazer mahal. Nah mendesah panjang. Sudah, berapa? 20.000 mbak. Nah merogoh tas kulitnya, mengeluarkan selembar 100.000. Nggak ada kembalian? Atau jangan bilang nggak ada kembalian? Lah, nanti aku makin kesal. Pria itu tertawa lagi. Kali ini sambil menunduk. Ia mengambil dompet kecil dari saku celananya yang belel. Dihitungnya, lemboran-lemboran ribuan yang lecek. Satu persatu, disusun rapi di tangan. Nah, maaf ya mbak, recehan semua. Nah, mengambil uang itu tanpa sepatah kata. Tangannya gemetar karena waktu rapat semakin mepet. Tapi entah kenapa, matanya sempat berhenti pada tangan si penjual. Kulitnya penuh goresan bekas kerja kasar. Selesai pakai kaos kaki, Na berdiri. Tumit tingginya kini tak berfungsi lagi. Tapi kaos kaki hitamnya cukup menutup aib. Dia berdiri tegak dengan satu sepatu di tangan, satu lagi dipakai. Aneh memang, tapi lebih aneh lagi kalau kakinya telanjang. Kalau butuh lagi, sini aja mbak.
Saya biasa mangkal di sini tiap pagi sama sore, kata pria itu sambil merapikan dagangannya. Nah mendengus, nggak bakal. Ini terakhir, besok aku pastikan sepatuku utuh. Si penjual tertawa kecil. Lagi-lagi, senyum itu. Senyum yang entah kenapa malah membuat Na kesal. Kenapa orang samiskin ini bisa santai sekali? Bukankah hidupnya pasti sulit? Kenapa tidak mengeluh? Tanpa pamit, Na berbalik pergi. Tumitnya yang tersisa tok-tok di aspal, diiringi suara kendaraan yang makin padat. Dalam hati, dia sempat menoleh, tapi hanya di pikirannya. Sosok penjual kaos kaki itu tetap duduk di trotoar, bersandar santai sambil menatap langit mendung, seolah hujan bukan masalah besar. Na menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa langkahnya tertinggal di trotoar, bersama senyum orang asing yang mengganggu pikirannya. Na duduk di ruang rapat lantai 12 kantornya. Ruangan modern dengan dinding kaca, pemandangan Jakarta yang ramai, dan aroma kopi mahal yang disediakan asisten pribadinya. Tapi semua itu tidak bisa menenangkan hatinya pagi ini. Ia berusaha fokus pada slide presentasi yang ditampilkan di layar besar. Di depannya, 3 orang investor asing berdasi tebal sedang menunggu penjelasan darinya. Jadi, seperti yang Bapak lihat, proyeksi pertumbuhan kuartal ketiga ini meningkat hampir 20% dibanding kuartal sebelumnya. Suara "nah" terdengar datar. Tangannya sesekali membetulkan rambut yang menempel di pipinya. Mereka mengangguk. Sesekali salah satu dari mereka mencatat di tablet. Yang lain hanya memandang lurus ke wajah Na. Tapi di sela bicara, pikiran Na malah berkelana. Ke trotoar, ke suara klakson, ke tumit sepatunya yang patah, dan ke senyum penjual kaos kaki itu. Kenapa dia bisa setenang itu ya? Batinnya. Sebuah suara batuk kecil membuyarkan lamunannya. Pak Arif, manajer keuangannya, menatapnya khawatir dari ujung meja. Na segera menarik napas, berusaha kembali ke jalur. Dan dengan pendanaan tambahan, kami yakin akan mampu menembus pasar Asia Tenggara dalam 6 bulan ke depan. Dia berbicara sambil menatap layar, padahal slide itu sudah dia hafal di luar kepala. Dulu, Na bangga bisa bicara di depan puluhan orang tanpa gugup. Sekarang pun seharusnya mudah. Tapi pagi ini rasanya berbeda. Ada hal yang mengganjal. Suara hujan tiba-tiba terdengar membasuh jendela kaca. Rintiknya rapat, turun deras, menenggelamkan bunyi bising jalanan di bawah sana. Na berhenti sejenak, menatap tetesan air di balik kaca. Pikiran liar kembali menari. Bagaimana kabar si penjual kaos kaki? Apakah dagangannya basah? Apakah dia masih di trotoar, berteduh di bawah tenda plastik lusuh? Sungguh aneh. Sejak kapan dia peduli? Presentasi selesai, para investor bertepuk tangan kecil, cukup formal. Pak Arif memberi isyarat pada Nanga agar segera menutup. Nah, hanya mengangguk. Terima kasih atas waktunya, kami akan menunggu kabar baik dari Anda semua, katanya menutup. Dengan senyum profesional, senyum CEO yang dingin dan tegas. Begitu para tamu pergi, Na duduk terkulai di kursinya. Ia menatap sepatu hak tingginya, yang satu masih rusak, disembunyikan di balik meja agar tak terlihat. Kaos kaki hitam di dalam sepatu satunya masih membungkus kaki kirinya. Asisten pribadinya masuk, membawa secangkir kopi panas. Mbak Nah, mau makan siang di mana? Atau saya pesankan ke ruang kerja? Nah hanya menggeleng pelan. Nanti saja, aku mau sendiri dulu. Asisten itu pamit. Suara pintu rapat menutup pelan. Sekarang hanya hujan yang terdengar, menetes pelan di kaca, seperti nada sunyi yang menekan dada Na. Ia tertawa kecil. Lucu, gumamnya. Bagaimana bisa orang sepertinya, dengan blazer rapi, tas mahal, ruang kerja mewah, justru kepikiran pada penjual kaos kaki yang bahkan tidak pakai jas hujan. Beberapa jam berlalu. Di ruang kerjanya, Na membuka laptop, tapi tak benar-benar bekerja. Email masuk berderet, notifikasi rapat berdenting, tapi jarinya hanya berhenti di keyboard. Ia membuka tasnya, mencari-cari selembar struk kembalian receh. Tadi pagi, receh itu masih di sana, ditaruh di saku kecil, tercampur dengan lipstik dan kunci mobil. Entah kenapa, ia tidak tega membuangnya ke kotak amal di lobi. Padahal biasanya uang receh selalu dia tinggalkan begitu saja. Tiba-tiba, kilatan petir di luar membuatnya berdiri. Langkahnya terhenti di depan kaca tinggi. Dari lantai 12, Na menatap jalan raya yang menghitam basah. Ia tidak melihat trotoar tempat si penjual tadi duduk. Tapi di pikirannya, dia membayangkan Arga, entah kenapa, namanya ia tebak begitu saja.
pasti sedang berteduh di bawah payung seadanya. Kaos kaki dagangannya basah, kardusnya lepek. "Apa kabar ya kamu?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ponselnya berdering, nama Pak Arif muncul. Nah tak mengangkat. Ia malah berbalik, mengambil payung lipat yang selalu dia simpan di laci. Tanpa pikir panjang, ia melangkah keluar. Asisten pribadinya memanggil, "Mbak, nah, mau kemana? Mobilnya masih di bengkel. Saya bisa pesan taksi." "Tidak usah, potong nah cepat, saya jalan kaki saja." Langkahnya cepat menuruni lift. Di lobi, satpam menatap heran melihat seco muda berpayung sendirian. Begitu pintu kaca terbuka, angin dingin menampar pipinya. Jalanan becek, genangan air di trotoar memantulkan lampu. Mobil yang mulai menyalakan lampu senja. Nah berjalan, menyeberang, menapaki trotoar yang sama, mencari, hatinya berdebar aneh. Untuk apa dia repot-repot begini? Bukankah dia CO? Bukankah dia harus duduk rapat? Bukan basah kuyup di pinggir jalan? Tapi langkahnya terus menuntun. Dan di kejauhan, di bawah tenda plastik seadanya, ia melihatnya. Pria itu, penjual kaos kaki, duduk bersandar di tiang lampu jalan. Kaos kaki dagangannya dijaga dengan kantong plastik. Dan senyum itu masih ada, bahkan di bawah hujan. Nah berhenti beberapa meter di depannya. Payungnya bergetar terkena angin. Dadanya pun sama, bergetar oleh sesuatu yang tak bisa dia pahami. Nah berdiri di depan Arga yang masih duduk bersila di trotoar basah. Hujan masih menetes rapat di atas payung biru miliknya, memercikan air ke sepatunya yang sudah becek. Arga menoleh pelan, tatapannya tenang. Sama seperti pagi itu, senyum tipis langsung muncul di sudut bibirnya. Seperti tak pernah ada dingin yang cukup dingin untuk meruntuhkan ketegarannya. Mbak Co, Arga menyapa dengan nada bercanda. Seolah sudah tahu siapa Nah. Padahal, Nah tak pernah memperkenalkan diri. Nah mengerjap, kaget mendengar panggilan itu. "Kok tahu?" tanyanya datar, berusaha terdengar galak. Arga menunjuk sepatu Nah yang masih tampak mahal, meski basah. "Sepatu rusak mahal, tetap mahal Mbak. Kalau orang biasa, mana mau repot, kesini lagi nyariin saya." Hehehe. Nah merapatkan payungnya, berdiri kikuk di depan Arga. Air hujan menetes dari ujung rambutnya ke pipi. Jaket kerjanya mulai basah di bahu. Tapi anehnya, dia tidak peduli. Arga menggeser kardus kecilnya. "Mau duduk?" tawarnya sambil menepuk-nepuk. Plastik tipis di sebelahnya Nah mendenggus. Duduk di trotoar basah, kalau anak buahnya lihat, bisa heboh satu kantor. Tapi entah kenapa, dia merasa kalau pulang begitu saja, pikirannya tidak akan tenang. Perlahan, Nah berjongkok. Pinggang celananya basah. Tapi dia duduk juga. Arga merapatkan payungnya agar menutupi bahu Nah. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh. Heran, pemandangan langka, cowok muda duduk di trotoar bareng penjual kaos kaki. Nah menarik napas dalam, mencoba mengabaikan tatapan orang. "Hujan deras ya?" gumamnya canggung, mencari bahan obrolan. Arga tertawa kecil. Suaranya renyah, meski tubuhnya sedikit menggigil. "Hujan itu rezeki, kadang bikin dagangan gak laku, kadang bikin orang berhenti biar beli. Lagian, air hujan gak bayar kan?" Nah menoleh, menatapnya heran. Bagaimana bisa orang ini selalu menemukan alasan untuk bersyukur? "Kamu gak takut sakit? Basah kuyup begini?" tanya Nah. Suaranya tanpa sadar melembut. Arga mengangkat bahu. "Kalau sakit ya istirahat Mbak, besok jualan lagi. Kalau sehat ya syukur, namanya hidup di jalan. Udah terbiasa basah." Nah, Teh Jiyo. Tangannya meremas gagang payung. Hujan di sekitarnya terdengar seperti irama menenangkan di sela bising pikirannya. Beberapa detik kemudian, Arga membuka kresek di sampingnya, mengeluarkan termos kecil penyok. Ia menuangkan sesuatu ke gelas plastik. Bekas air mineral. Asap tipis mengepul dari cairan hangat itu. "Mau teh, Mbak? Gak mahal kok. Gratis buat tamu kehormatan," ujarnya sambil tertawa pelan. Nah nyaris menolak. Minum teh panas dari gelas plastik di trotoar? Itu konyol. Tapi dingin hujan membuat tangannya bergerak sendiri. Ia menerima gelas itu, merasakan hangatnya menembus jemari. Arga ikut menuangkan untuk dirinya sendiri. Mereka duduk berdua di bawah payung sempit, membiarkan hujan memeluk trotoar, lampu jalan, dan langit senja yang kelabu. "Kamu selalu begini? Duduk di sini? Hujan-hujanan? Jualan kaos kaki?" tanya Nah pelan. Arga menyeruput tehnya
sebelum menjawab, iya, hampir tiap hari. Kalau nggak hujan ya panas. Kalau nggak panas ya macet. Hidup di pinggir jalan mah begini, Mbak. Yang penting halal. Nah menatapnya. Ada hal yang terasa menohok di dada. Ia ingat betapa seringnya ia marah hanya karena AC kantor rusak atau lift macet sebentar. Sedangkan di depannya, Arga duduk di trotoar becek. Bisa tertawa dengan gelas teh bekas. Kamu nggak mau cari kerja lain? Desak Na lagi. Masih tak habis pikir. Arga mengangguk pelan, lalu menggeleng. Dulu pernah kerja di pabrik, gajinya ya lumayan, tapi rasanya beda. Kalau di sini, saya bisa ketemu banyak orang, bisa dengerin cerita orang, bantuin orang nyari kaos kaki, dapat senyum tulus. Rasanya hidup, gitu. Nah menunduk, menatap genangan air di aspal. Dirinya yang di kantor, dikelilingi tembok kaca, rapat di ruang dingin, bicara dengan orang-orang, berjas mahal. Tapi jarang sekali mendapat senyum tulus. Angin dingin menerpa, payungnya miring sedikit, membuat pundak mereka berdua basah. Arga menertawakan diri sendiri. Wah, payung saya payung gratisan, beli di pinggir jalan juga, bocor di ujung. Nah, ikut tertawa kecil. Entah kenapa, tawa itu terasa melegakan. Mereka terdiam beberapa saat. Bunyi hujan dan knalpot motor di kejauhan menjadi latar obrolan mereka. Arga menatap Nah. Kali ini tatapannya lebih serius. Mbak Ceo, kok nyari saya lagi? Sepatu Mbak udah bener kan? Tanyanya. Nada suaranya tetap santai, tapi ada rasa ingin tahu. Nah terdiam. Ia sendiri tak tahu harus jawab apa. Kenapa dia kembali ke trotoar ini di tengah hujan, meninggalkan ruang rapat BRTC dan kopi mahal? Setelah beberapa detik, Nah hanya menarik napas panjang. Aku cuma pengen tahu, kamu baik-baik aja atau enggak? Arga tertawa lagi. Baik-baik aja Mbak. Lihat, saya punya teh panas. Mbak, nggak kebasahan. Sendirian kan? Jadi saya baik-baik aja. Hujan mulai mereda perlahan. Angin masih dingin, tapi suasana hati Nah terasa hangat. Lebih hangat daripada ruang kerjanya yang mahal. Untuk pertama kalinya, Nah merasa obrolan di trotoar jauh lebih jujur dibanding ropet-ropet panjang di ruang rapat mewahnya. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa senyum tulus itu lebih mahal daripada bonus tahunan. Sudah 3 kali dalam seminggu, Nah datang ke trotoar itu. Entah sejak kapan, ia jadi rutin membawa payung hitamnya. Membelokkan mobilnya ke pinggir jalan, hanya untuk duduk di samping Arga yang sedang merapikan tumpukan kaos kaki. Hari ini hujan tidak turun. Matahari sore justru menyorot tajam, membuat aspal hangat memantulkan cahaya ke wajah Nah. Ia berdiri di dekat Arga yang sedang sibuk menata barang dagangannya di atas kain plastik biru. Datang lagi Mbak Ceo, sapa Arga sambil membetulkan kardus. Kaos kaki warna-warni tersusun rapi, meski sebagian sudah kusam. Nah mendengus pelan, berusaha terlihat galak. Kenapa? Gak boleh. Arga hanya tertawa. Tawa renyahnya selalu terdengar ringan, seolah beban hidupnya cuma seberat sepasang kaos kaki tipis. Hari itu, Nah membawa sekotak roti isi dan 2 botol air mineral. Ia duduk di trotoar, tak peduli tatapan orang-orang. Dulu, reputasi adalah segalanya baginya. Sekarang, entah mengapa, ia mulai tidak peduli siapa yang melihat. Udah makan? Tanya Nah, mendorong kotak roti ke arah Arga. Arga menatap kotak roti itu, lalu menatap Nah. Ia seperti menimbang-nimbang sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Baco ini, kalau terus begini, saya jadi manja. Lain kali saya bisa malas jualan dong, candanya. Nah menatapnya kesal, tapi senyum di sudut bibirnya tak bisa dia sembunyikan. Kalau lapar, makan, gak usah banyak bacot. Mereka makan roti itu bersama. Orang-orang lalu lalang. Beberapa ada yang memperhatikan heran. Seorang pejalan kaki sempat memotret diam-diam. Nah, pura-pura tidak lihat. Di sela makan, Nah memberanikan diri bertanya. Pertanyaan yang sejak lama ingin dia tanyakan. Arga, kamu gak punya keluarga? Orang tua, rumah, tanyanya pelan, setengah takut menyakiti. Arga terdiam, tangannya berhenti merobek plastik roti. Untuk pertama kalinya Nah melihat sorot matanya berubah. Ada kilatan asing di sana, sekelebat luka yang tak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ada, dulu, jawabnya singkat. Senyum tipisnya terbit lagi, tapi Nah bisa merasakan senyum itu palsu.
Na merasa bersalah, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya membuat Arga tak nyaman. Kamu gak mau pulang ke rumah? Maksudku, jualan begini terus kan? Capek. Kalau punya rumah, kenapa harus begini? Desak Na lagi. Arga menarik napas panjang. Ia mendongak ke langit, menatap burang-burang yang berterbangan di antara kabel listrik. Rumah itu bukan cuma tembok sama atap. Mbak, kalau orang di dalamnya bikin kamu ngerasa sendirian, ya sama aja kayak tidur di trotoar begini. Suaranya datar, tapi ada getir yang menggantung. Na menunduk, tangannya gemetar memegang botol air mineral. Ia sadar, ada dinding tebal di dalam diri Arga yang tak bisa dia terobos hanya dengan roti isi dan obrolan basa-basi. Maaf, ucap Na pelan. Arga menggeleng cepat, seperti tak mau suasana berubah canggung. Gak apa-apa, saya cuma gak mau banyak orang kasihan. Saya masih bisa makan, masih bisa senyum. Udah cukup. Mereka diam beberapa saat, hanya suara kendaraan yang melintas, klakson yang bersahut-sahutan. Nah, tiba-tiba merasa bodoh. Di kantornya, dia bisa memecat orang dengan satu kata. Di sini, ia bahkan tidak bisa menenangkan satu orang pun. Arga bangkit, membereskan kardusnya yang agak miring. Kalau Mbak Ceo mau, boleh bantuin saya jualan hari ini? Tanyanya tiba-tiba, dengan nada bercanda. Nah terkejut, apa jualan? Aku. Arga terkekeh, menepuk bahu Na pelan. Iyalah, biar tahu rasanya nawarin kaos kaki di pinggir jalan. Gimana? Berani nggak? Na mendelik. Aku Ceo, Arga, masa aku? Ucapnya. Tapi kalimatnya menggantung. Ia menatap tumpukan kaos kaki lusuh itu, lalu menatap Arga yang berdiri dengan mata berbinar. Setelah beberapa detik, Na berdiri, menepuk-nepuk celana bahan mahalnya yang sudah kotor debu trotoar. Ia mengambil sepasang kaos kaki dari kardus. Kalau laku, aku minta bonus, ya, katanya setengah menantang. Arga tertawa lepas. Siap baco, bonusnya teh panas lagi. Dan begitulah, sore itu CEO perusahaan besar berdiri di pinggir jalan, menahan malu sambil menawarkan kaos kaki pada pejalan kaki yang kebanyakan menolak dengan gelengan cepat. Beberapa orang memotret, sebagian tertawa kecil melihat pemandangan aneh itu. Tapi Na terus berdiri, menggenggam kaos kaki di tangannya, seolah sedang memegang kunci ke dunia baru yang tak pernah dia bayangkan. Di antara tatapan heran orang, Na mencuri pandang ke Arga yang tetap tersenyum di sampingnya. Ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Rasa penasaran yang berubah jadi hangat, lalu samar-samar berdegup di antara kerumunan. Tapi di balik tawa Arga yang renyah, Na mulai sadar, laki-laki ini menyimpan rahasia. Dan rahasia itu pelon-pelon menariknya ke pusaran yang tak pernah dia rencanakan. Sejak sore itu, Na semakin sering muncul di trotoar Arga. Tidak peduli, meski asistennya sudah mulai curiga, atau karyawan kantor mulai membicarakan keanehan. Bos mereka yang kini sering pulang dengan celana berdebu. Hari ini, Na datang lebih awal. Langit masih putih kebiruan, angin membawa debu jalanan yang menempel di tumit sepatunya. Ia berdiri beberapa meter dari Arga yang sedang menurunkan kardus dari motor tuanya. Arga menoleh, senyumnya terbit seperti biasa. Tapi bagi Na, senyum itu semakin sulit ditebak, tulus, atau menutupi sesuatu yang retak di dalam. Hari ini nggak bawa roti, sapa Arga, setengah bercanda. Na menggeleng sambil mendekat. Bosen roti? Aku bawa gorengan? Arga tertawa pelan. Makin manja nih saya. Na duduk di atas tikar lusuh yang menjadi lapak dadakan Arga. Ia membuka kertas nasi, mengeluarkan tahu isi dan tempe mendoan. Tangannya bergerak cepat, seolah ingin menyibukkan diri agar mulutnya tidak spontan menanyakan hal-hal yang lagi-lagi bisa melukai Arga. Namun, sore itu justru Arga yang memecah keheningan lebih dulu. Mbak Nah, boleh tanya sesuatu nggak? Na mendongak, sedikit kaget. Apa? Arga menatap lurus ke matanya. Tatapan yang membuat dada Na panas dingin. Kenapa? Mbak Ceo mau repot-repot begini? Duduk di pinggir jalan? Makan gorengan? Bantuin saya jualan? Orang-orang pasti bilang aneh. Na terdiam. Di benaknya, berbagai jawaban muncul. Semua terdengar tidak masuk akal. Bagaimana cara menjelaskan bahwa entah sejak kapan ia merasa hanya di trotoar inilah ia bisa bernapas tanpa topeng? Aku juga nggak tahu, gak? Jawabnya pelan. Tiap kali kesini, rasanya kayak aku bisa jadi orang biasa. Nggak harus merah-merah, nggak harus jaga image,
Kamu tuh bikin aku lupa. Jadi, NA yang C. Arga mendengus kecil. Matanya meredup, tapi bibirnya tetap tersenyum. Jangan ketularan saya, susah lo jadi orang pinggir jalan. Nah tertawa pelan, tapi tawanya segera menghilang saat melihat sorot mata Arga yang menunduk. Ia sadar, ada sesuatu yang ditahan laki-laki itu. Aku gak peduli kalau susah, kata Na serius. Yang aku peduli, kenapa kamu gak mau susahnya berkurang? Kamu pintar, Arga. Aku lihat cara kamu bicara sama orang. Kamu bisa apa aja kalau mau. Kenapa kamu di sini terus? Kenapa jualan di pinggir jalan? Arga terdiam. Jemarinya meremas kertas nasi, menciptakan kerut-kerut kecil. Ia menatap tikar di depannya, seolah disitulah seluruh rahasianya terkubur. Dulu saya punya semuanya, Mbak. Punya keluarga, rumah, usaha, tapi punya semua itu bikin saya lupa caranya bersyukur. Sampai satu-satu diambil lagi. Nah, tercekat. Napasnya pendek. Diambil siapa? Arga menatapnya lama. Sorot matanya berubah. Bukan lagi teduh seperti biasanya, melainkan sehitam mendung di ujung kota. Diambil tamak saya sendiri, jawabnya pelan. Nah, tidak paham sepenuhnya. Tapi, kata-kata Arga menusuk seperti pisau dingin di dada. Ia ingin bertanya lagi, tapi takut membuat luka itu semakin lebar. Sore itu mereka makan tanpa banyak bicara. Hanya suara motor-motor yang lewat, pedagang kaki lima yang saling sapa. Sampai akhirnya, sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh dari tikar Arga. Dari dalam mobil, seorang lelaki berpakaian rapi turun, mengenakan jas mahal, jam tangan berkilau, langkahnya tegap mendekat ke arah mereka. Nah, refleks berdiri, Arga juga. Lelaki itu berhenti di depan Arga, menatapnya dari kepala sampai kaki. Arga, tanyanya, nadanya datar tapi tajam. Arga terdiam, rahangnya mengeras. Pak Haris, gumam Arga pelan. Nah, menatap bergantian. Siapa orang ini? Kenapa Arga terlihat seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah? Haris mendengus, lalu melirik. Nah, kamu Cona kan? Tahu nggak siapa dia sebenarnya? Tanyanya. Nada suaranya sinis, penuh ejekan. Nah, membeku. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Haris tertawa kecil, dingin. Baguslah, biar kamu tahu. Anak ini bukan siapa-siapa sekarang. Dulu iya, waktu masih pegang usaha keluarga. Sebelum dia bangkrut, gara-gara tamaknya sendiri. Sekarang, lihat sendiri, jualan kaos kaki di pinggir jalan. Nah, menatap Arga, menunggu penjelasan. Tapi Arga hanya menunduk. Diam seperti patung. Tak ada tawa, tak ada senyum. Haris melirik Arga dengan tatapan meremehkan. Udah berapa orang kamu tipu dengan tampang kasihanmu ini gak? Atau sekarang mau nyari simpati dari cecok kaya supaya bisa numpang hidup? Tamparan kalimat itu membuat jantungnya serasa jatuh ke perut. Cukup Pak Haris, suara Arga serak, pelan tapi tegas. Saya gak minta apa-apa dari siapapun. Haris mendesis, menepuk pundak. Nah, hati-hati sama orang kayak dia, Bu Ce. Oh, orang jatuh kayak gini gak bakal malu narik orang lain. Jatuh juga. Habis berkata begitu, Haris melenggang pergi. Mesin mobilnya meraung. Lalu sedan hitam itu melaju, meninggalkan debu dan keheningan di trotoar. Nah, berdiri terpaku, matanya beradu dengan mata Arga yang tampak kosong. Senyum itu sudah benar-benar hilang, diganti gurat luka yang lebih nyata daripada kata-kata Arga. Kamu. Nah, berusaha bicara, tapi suaranya pecah. Arga hanya tersenyum kecil, senyum paling pahit yang pernah Nah lihat. Nggak apa-apa Mbak Cok, anggap aja saya cuma penjual kaos kaki. Udah cukup kan? Sore itu, Nak baru benar-benar sadar. Arga bukan sekadar penjual kaos kaki di pinggir jalan. Dia adalah teka-teki hidup yang perlahan menelan perasaan NA. Dan jawaban dari teka-teki itu mungkin akan melukai mereka berdua. Sejak kejadian dengan Pak Haris, Nah tak lagi bisa tidur nyenyak. Di kantor, ia sering melamun. Di rumah, ia menatap ponselnya berulang-ulang, membuka chat Arga yang hanya berisi percakapan receh tentang gorengan, kaos kaki, dan hujan. Tak ada satupun jawaban yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Arga. Malam itu hujan turun deras. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya temaram di genangan. Nah, yang biasanya enggan keluar saat hujan, justru nekat membawa mobilnya ke trotoar tempat Arga. Biasa mangkal, ia tidak peduli lagi kalau jas hujannya ketinggalan. Yang ia butuh hanya melihat Arga
mendengar suaranya, menuntut jawaban. Dan Arga memang ada di sana, duduk di kursi plastik di bawah payung lusuh, menatap hujan sambil memegang segelas kopi sachet hangat, seolah tak ada badai apapun di hidupnya. Nah, turun dari mobil, langkahnya cepat, air hujan memercik, membasahi celana bahan mahalnya. Arga terkejut, berdiri kaku. "Mbak Nah, kenapa kesini? Basah-basahan begini?" tanyanya. Mencoba tersenyum, tapi senyum itu gagal menutupi cemas di matanya. Nah, tidak menjawab. Ia menatap Arga tajam. Matanya basah, entah kena hujan atau air mata. Ia tak peduli. "Kita ngobrol," katanya tegas. Sekarang, Arga menelan ludah. Ia menepuk kursi plastik satunya, tapi Nah menggeleng. "Bukan di sini. Kita ke tempat yang gak ada orang." Arga terdiam. Tatapannya menembus hujan malam itu, seolah bertanya pada rembulan yang bersembunyi di balik awan. Akhirnya, ia hanya mengangguk pasrah. Mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir rel kereta. Tempat itu sepi. Hanya ada 2 orang remaja yang asyik main kartu, dan seorang bapak tua penjaga warung yang setengah mengantuk di balik etalase. Hujan masih turun, atap seng berisik menahan derasnya. Nah menatap Arga yang duduk di depannya. Tangannya gemetar, entah karena kedinginan atau kemarahan yang ia tahan sejak sore itu. "Arga, aku mau kamu jujur. Siapa kamu sebenarnya?" Suara Nah bergetar, tapi matanya menuntut jawaban tanpa celah. Arga menarik napas panjang. Ia menatap kopi panas di gelas plastik murahan. Uapnya menari, menutupi wajahnya yang mulai meredup. "Saya udah bilang, Mbak, saya cuma penjual kaos kaki." Suaranya pelan, seolah berusaha meyakinkan diri sendiri. "Berhenti bohong, Arga!" Suara Na meninggi, membuat 2 remaja di sudut warung menoleh kaget. "Nah, tak peduli. Aku udah cukup dibohongi orang kantor, orang rumah, semua. Jangan kamu juga." Arga menelan ludah. Tangannya meremas paha celananya di bawah meja. Lama ia diam, lalu bibirnya terbuka. Kalimatnya lirih, nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. "Nama lengkap saya, Argantara Pradipta. Dulu saya punya perusahaan tekstil warisan keluarga. Lumayan besar. Saya kelola sejak umur ke-25. Semua orang bilang saya sukses, kaya, punya segalanya." Arga menghela napas. Matanya menerawang keluar jendela warung. "Tapi saya tamak, terlalu percaya diri. Saya utang besar buat ekspansi. Nggak mikir resiko. 1 kontrak gagal. Semua runtuh. Karyawan ribuan orang kena imbas, termasuk keluarga saya sendiri. Bapak saya meninggal setahun setelah pabrik tutup. Ibu saya pindah ke kampung. Nggak mau ketemu saya lagi." Nah menatapnya, nafasnya tercekat. Di balik semua tawa dan gurauan di trotoar, Arga ternyata menanggung bangkai mimpi yang membusuk di dadanya. "Kenapa kamu gak bangkit lagi? Kamu bisa gak? Dengan otakmu, kamu bisa kerja di mana aja. Bangun lagi. Kenapa malah begini? Jualan kaos kaki di pinggir jalan." Arga tersenyum miris. Senyum itu pecah bersama matanya yang mulai basah. "Karena saya harus belajar. Saya harus ngerasain apa yang dulu gak pernah saya lihat. Lapar, kehujanan, diusir Satpol PP, dagangan gak laku. Saya pengen ngerti rasanya hidup beneran, Mbak. Dulu saya cuma ngerti untung rugi. Sekarang saya mau ngerti orang." Hening. Hanya bunyi hujan di atap seng dan detak jantung Na yang rasanya mau meledak. "Dan kamu, apa aku cuma proyek belajar kamu juga?" tanya Nah. Suaranya lirih. "Aku ini apa buatmu, Gah?" Arga menatapnya. Mata mereka bertemu. 2 orang yang sama-sama retak, saling meraba luka di gelap malam. "Kamu bukan siapa-siapa, tapi juga segalanya," jawab Arga. Sederhana, tapi menohok. Nah tertawa getir. Air matanya jatuh juga. "Jangan puitis, Gak. Jawab aku benar." Arga menunduk. "Mbak Nah, saya nggak punya opa-opa buat ditawarin ke kamu. Saya nggak bisa bawa kamu ke restoran mahal, nggak bisa kasih hadiah branded. Saya nggak punya apa-apa." Nah berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser keras. Kedua remaja di sudut warung melongo. Penjaga warung terbatuk kaget. "Jangan kabur lagi, Arga. Jangan bersembunyi di balik kaos kaki. Aku nggak butuh uangmu, aku butuh kamu. Yang jujur, yang nggak lagi pura-pura kuat." Arga hanya diam, menatap Nah dengan tatapan paling rapuh yang pernah ia tunjukkan. Dan malam itu, di bawah atap seng bocor,
Arga akhirnya menangis. Tangis yang ia tahan bertahan-tahan pecah di depan seorang CEO yang dulu ia kira hanya akan lewat seperti hujan sore di trotoar dan enak. Tanpa peduli siapa yang melihat, menarik Arga dalam pelukannya. Mereka berdua basah, kedinginan, retak, tapi untuk pertama kalinya, keduanya merasa pulang. Setelah malam di warung kopi pinggir rel itu, dunia Na seolah jungkir balik. Ia pulang dengan pakaian setengah basah, rambut lepek berantakan, tapi hatinya terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada lagi Arga yang pura-pura konyol dengan gerobak kaos kaki. Tidak ada lagi tatapan kosong di balik senyum. Yang ada hanya seorang pria dengan luka. Dan untuk pertama kalinya, Na mau tinggal di sana, di samping lukanya. Pagi itu, di kantor, Na duduk di kursinya sambil menatap jendela. Biasanya, ia sibuk mengetik atau berteriak memarahi bawahan. Tapi sekarang, ia hanya memegang mug kopi yang dingin sejak sejam lalu. Sekretarisnya beberapa kali mengintip, ragu untuk mengganggu. Tiba-tiba ingatan masa kecilnya datang seperti film kusut yang diputar ulang. Kilasan samar, sebuah gang sempit, warung bubur kecil, dan seorang anak lelaki yang memberinya segelas susu saat hujan deras, saat ia terjebak di emperan toko. Suara hujan, bau tanah basah, dan sepasang mata teduh milik bocah itu. Tatapan yang entah kenapa terasa sama dengan milik Arga. Na memijat pelipisnya. Ah, gila. Masa iya? Gumamnya. Ia merogoh laci, menarik satu map tua berisi berkas merger lama perusahaan tekstil. Matanya bergerak cepat, membaca nama-nama pemilik saham Argantara Pradipta. Disitulah ia menemukan nama itu. Bukan hanya legenda urban orang-orang pabrik, tapi nyata, dan dia baru sadar, nama itu tidak asing. Dulu, ibunya pernah menyebutnya, pernah bercerita samar-samar kalau hidup mereka pernah terbantu oleh seorang anak dari keluarga kaya. Tapi nak kecil, terlalu sibuk menahan dingin dan lapar. Terlalu kecil untuk mengingat semua detailnya. Malamnya, Na nekat mendatangi rumah kontrakan Arga. Ia membawa sekotak makan malam, meski tahu Arga pasti akan menolak jika ia pesan delivery mahal. Kontrakan Arga kecil, dindingnya lembab, aroma kopi sachet dan sabun cuci piring memenuhi ruang tamu sempit itu. Arga terkejut saat TNA datang dengan langkah pasti, tanpa permisi. Langsung duduk di lantai karpet tipis. "Kok tumben gak mangkal?" tanya Na sambil menaruh kotak makan di meja. Arga tertawa kecil, duduk bersila di depannya. "Lagi gak mood? Lagian habis hujan toroto. Abesek kesepi." Mereka makan dalam, diam. Hanya bunyi sendok garpu beradu pelan. Sesekali Arga menatap Na, seolah ingin bilang sesuatu, tapi selalu batal. Sampai akhirnya, Na meletakkan sendoknya, menatap Arga lurus-lurus. "Aku mau tanya gak? Dulu, waktu aku kecil, sekitar umur 7 tahunan, apa kamu pernah tinggal di Gang Mawar, dekat Pasar Lama?" Arga tertegun, wajahnya seperti disentak kenangan. Gang Mawar, Pasar Lama. "Kok kamu tahu?" Na menarik napas dalam. "Aku pernah kehujanan di depan toko fotokopi tua di sana. Ada anak laki-laki, seumuranku waktu itu, yang kasih aku susu kotak. Dia bilang namanya Arga. Sejak itu, tiap sore dia suka kasih aku roti kalau aku nunggu ibu pulang kerja." Arga terdiam. Mulutnya separuh terbuka. Ingatan itu menamparnya begitu saja. Ia ingat bocah kecil berambut cepak, pakai seragam SD kebesaran, duduk di emperan sambil menunggu ibunya yang kerja lembur di toko kelontong. Ia ingat gadis kecil yang menangis kedinginan. Ia ingat senyum tipisnya. "Itu kamu?" Suara Arga pecah, nyaris berbisik. Na mengangguk pelan. "Aku gak pernah tahu namamu panjangnya siapa. Tapi matamu sama persis." Keheningan menelan ruangan. Di luar, hujan lagi-lagi turun, seperti sengaja datang tiap kali rahasia mereka mencair. Arga meraih gelas kopinya. Tangannya bergetar. "Nah, aku gak nyangka dunia sekecil ini ya," katanya. Tertawa getir. "Aku pikir gak bakal ketemu kamu lagi. Apalagi begini caranya." Na mendekat. Tangannya meraih jemari Arga yang dingin. "Mungkin ini caranya semesta, minta kita saling nyembuhin gak? Aku butuh diingatkan, caranya gak jadi orang sinis. Kamu butuh diingatkan, kalau kamu gak perlu menanggung semua sendiri." Arga menatap Na lama, ada leleh haru di matanya, seperti bara yang padam pelan-pelan. Malam itu, di ruang sempit yang catnya mengelupas, mereka bicara panjang tentang mimpi-mimpi yang tumbang.
tentang keluarga yang hilang, tentang kaos kaki yang dijual di trotoar, dan perusahaan besar yang runtuh karena keserakahan, tentang anak kecil yang dulu saling menggenggam di emperan pasar. Dan di akhir percakapan itu, Na menggenggam tangan Arga lebih erat. "Besok, aku mau kamu datang ke kantorku." Arga mengerutkan kening. "Kenapa? Aku mau kamu lihat berapa banyak orang yang bisa kita bantu kalau kamu berhenti bersembunyi di balik gerobak kaos kaki itu. Kita mulai lagi." "Enggak, bukan demi uang, tapi demi orang-orang kecil kayak kita dulu." Arga hanya menatapnya, antara takut dan lega, antara ingin menolak dan rindu untuk bangkit lagi. Hujan di luar semakin deras, tapi di dada Arga, hujan lama-lama berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya alasan untuk kembali berdiri. Dan di ruang kontrakan kecil itu, dua orang yang pernah terpisah masa lalu akhirnya menemukan jalan pulang. Meski mereka soma-sema, belum tahu badai apa lagi yang menunggu di depan. Pagi itu hujan masih turun gerimis ketika Arga berdiri di lobi gedung mewah milik. Nah, seragam lusuhnya yang biasa dia pakai jualan kaos kaki kini terganti dengan kemeja putih polos yang entah kenapa Nah belikan diam-diam kemarin. Rambutnya masih sedikit acak-acakan, rautnya tegang. Ia merasa seperti burung jalanan yang tiba-tiba disuruh bertengger di tiang bendera. Nah menyambutnya di pintu kaca, mengenakan blazer abu-abu lembut. Wajahnya berbeda, masih tegas, masih CEO tangguh, tapi ada hangat di balik matanya. Mereka saling bertukar senyum kikuk. "Masih mau kabur nggak?" goda Na pelan. Arga menarik napas, menatap langit-langit lobi. "Mau, tapi kamu nyuruh supirmu jagain pintu keluar." Nah terkekeh. "Bagus, artinya kamu nggak punya pilihan selain ngadep rapat ini." Mereka naik ke lantai tertinggi. Ruangan rapat dipenuhi para manajer, investor, dan beberapa orang media yang sengaja diundang. Nah, Arga menatap barisan orang-orang berdasi itu dengan telapak tangan berkeringat. Ia nyaris mundur. Kalau saja Na tidak berdiri di sampingnya, menepuk bahunya pelan. "Tenang, kamu nggak sendiri lagi." Rapat pun dimulai. Di layar, Na menampilkan presentasi rencana baru. Program Mitra UMKM Kaos Kaki, proyek yang akan membuka peluang bagi pedagang kecil di trotoar untuk punya sistem distribusi, pemasaran online, dan modal usaha. Sebuah program aneh yang bagi sebagian orang terkesan sepele, tapi tidak untuk Na dan tidak untuk Arga. Saat gilirannya bicara, Arga berdiri di depan semua orang. Tangannya gemetar menggenggam pointer presentasi. Ia menarik napas panjang, menatap wajah-wajah penasaran. Di depannya, "Saya cuma penjual kaos kaki. Dulu, saya kira saya bisa sembunyi di trotoar, jualan sampai tua, nggak perlu diganggu siapa-siapa. Tapi hidup nggak pernah segampang itu. Orang kecil kayak saya sering ditendang ke pinggir, dianggap nggak penting. Padahal kami yang bikin kaki, kalian hangat tiap pagi." Orang-orang tertawa kecil, tapi Arga melanjutkan dengan suara bergetar. "Yang saya pelajari, orang kecil cuma butuh dipegang tangannya, bukan dikasih belas kasihan, tapi dikasih kesempatan berdiri bareng. Nah, dia yang bikin saya sadar, saya nggak bisa sendirian terus." Nah menatap Arga dari kursinya. Dadanya penuh sesuatu yang hangat. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arga bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sahabat, saudara, dan cermin dirinya sendiri. Presentasi itu selesai tanpa tepuk tangan meriah, tanpa standing ovation. Tapi setelahnya, satu persatu, orang mulai mengangguk, mengacungkan tangan tanda setuju, dan perlahan-lahan, sinar optimis merambat di ruangan rapat dingin itu. Hari berganti, program itu mulai berjalan. Nama Arga muncul di beberapa berita kecil. Beberapa pedagang jalanan datang menemuinya, mengajaknya diskusi. Anak-anak muda sukarelawan turun ke trotoar, membagikan brosur, menawari pelatihan online gratis. Hidup Arga berubah, pelan-pelan tapi pasti. Sementara itu, Na juga berubah. Ia mulai melepas setelan mahalnya di jam pulang kerja, turun ke warung-warung kecil, duduk di bangku plastik, mendengar keluh kesah para pedagang. Kadang ia pulang ke apartemennya dengan rok penuh noda minyak goreng, tapi anehnya, hatinya selalu lebih bersih daripada sebelumnya. Suatu malam, Arga duduk di tepi jembatan layang, menatap lampu kota. Nah datang membawakan 2 gelas kopi panas di plastik bening. "Kalau cowok beneran, harusnya minum kopi mahal tahu," cibir Arga setengah bercanda. Nah tertawa,
menendang lutut Arga pelan. Beneran juga butuh jembatan pinggir rel ga? Buat ingat dari mana dia mulai. Mereka minum kopi bersama, membiarkan angin malam menampar pipi. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, tidak ada janji klise, hanya dua orang dewasa yang sama-sama hancur, sama-sama dibangun ulang oleh kesempatan kedua. Gah, gumamna tiba-tiba. Makasih ya, udah bikin aku ingat rasanya jadi manusia. Arga menoleh, menatap Matana yang basah, diterpa lampu jalan. Dan makasih juga, udah bikin aku berhenti lari. Hening, hanya detak jantung yang berisik di dada masing-masing. Dan entah siapa yang lebih dulu bergerak. Tiba-tiba jemari mereka saling menggenggam. Hangat, kaku, tapi jujur. Jangan jualan kaos kaki sendirian lagi, bisik Nah. Arga mengangguk, menatap ke arah lampu-lampu kota. Nggak akan. Sekarang aku punya kaki lain buat kupakaikan kaos kaki. Mereka tertawa kecil. Hujan rintik turun lagi. Tapi tak ada yang peduli. Bagi mereka, hujan tidak lagi jadi mimpi buruk di emperan toko. Hujan adalah tanda pulang. Tanda luka sudah bertemu obatnya. Tanda dua hati pernah tersesat, tapi kini pulang ke rumah yang sama. Satu sama lain. Dan di tengah malam, kota yang berisik. Di jembatan yang jadi saksi ribuan kaki lewat tanpa nama, Arga dan NE akhirnya berdiri. Di titik paling sunyi, saling menatap, saling menggenggam, siap melangkah ke hidup yang baru. Bersama.